maksudnya putusan yang dihasilkan tadi media? Jadi hasil media itu tadi adalah kita lanjut ke sidang. Kita lanjut ke sidang karena tidak adanya deadlock ya Pak ya, karena tidak adanya kesepakatan dari pihak pres. Alasannya mungkin Bang Hasan atau Bang Tigo bisa menjelaskan kenapa pihak mereka? Alasannya tadi disampaikan oleh kuasa hukum pihak tergugat bahwa tidak ada hubungan hukum antara tergugat dengan penggugat. Memang sebenarnya tidak ada hubungan hukum kalau bicara hubungan hukum. Makanya kami mengajukan gugatan ini kan bukan berarti kami kan meminta pengakuan terhadap anak yang lahir di luar pernikahan. Gitu. Jadi kalau bicara soal hubungan hukum, bukan hubungan hukum antara berdasarkan perjanjian. Itu bukan sebagaimana disampaikan kuasa hukum tergugat tadi, tapi kami menyayangkan memang pihak tergugat prinsipalnya nggak hadir dalam mediasi yang ketiga ini. Kalau mendengar pembicaranya minggu lalu, seakan-akan kan memang mau datang, mau hadir. Makanya kami mau menunggu. Kalau memang jawabannya memang tidak mau hadir, seharusnya minggu lalu juga disampaikan kami nggak mau hadir dan udah nggak ada perdamaian. Tapi kayak ngulur-ngulur waktu, sehingga klien kami kan kecewa, buang waktu juga kan untuk hadir dalam proses mediasi ini. Gitu. Bang Hasan sendiri kalau boleh tahu alasannya apa sih lagi pihak sana sendiri? Ya tadi sih bilangnya ada keperluan atau ada kegiatan gitu tadi. Kegiatan tadi bisa ada. Cuman kan pertemuan yang sebelumnya kan seperti yang Bang Tigor bilang tadi, seakan-akan memang mau hadir. Gitu. Terus merasa seperti dipermainkan nggak sih Bang? Iya. Juga sama Bang Hasan? Karena kan dari yang minggu lalu kan pihak sana meyakinkan hadir ya, maksudnya Iya. akan hadir. Ya kalau mereka dipermainkan ya nggak tahu juga ya dari alasan dari sana apa sebenarnya gitu ya. Tapi kan ya kita kecewa aja gitu. Apalagi pertemuan yang terakhir itu yang 2 minggu yang lalu Iya. itu, minggu lalu itu seakan-akan akan menghadir. Bahwa malah sempat mengatakan pengen zoom ya. Iya. Ya gitu, pengen zoom. Tapi kan kenyataannya juga tadi tidak hadir juga. Sempat dilakukan zoom juga sebelumnya, karena kan pihak sana mintanya zoom aja deh gitu. Ya kan minggu lalu kan kita minta dihadirkan, Oke. tapi mereka sempat bicara mungkin via zoom gitu. Oke. Jadi kan kita berpikir positif aja, bahwa kemungkinan akan hadir atau enggak ya terjadi pembicaraan via Zoom, melalui iya. Zoom. Tapi kenyataan pada Tidak. tidak ada. Alasannya kalau boleh tahu Bang? Ya alasannya juga tadi seperti Bang Tigor bilang itu katanya tidak memiliki hubungan hukum. Oke, KWNI sendiri sudah terbaca belum sih akan terjadi seperti ini tadi di dalam media? Sebetulnya dengan beberapa kali si pihak tergugat tidak hadir, saya sih sudah bisa baca bahwa ini akan lanjut ke pokok perkara, artinya sidang lanjutan ya. Tapi nggak apa-apa, kita semua siap ya Mas ya. Ya. Kita semua siap apapun yang terjadi ya. Oke, KWNI sendiri sebagai seorang ibu gitu dan sosok yang memang mengenal dia gitu kan, kayak Resi gitu kan. Seperti apa sih memang kalau yang KWNI tahu dia sosok laki-laki seperti apa sih? Kayaknya sepertinya dia menyepelekan anaknya sendiri gitu kan. Ini kita sebagai warga saya terutama ya, sebagai warga negara yang baik kan taat hukum ya Mas ya, bahwa kalau ada panggilan saya datang gitu kan. Apalagi sini saya sifatnya penggugat. Nah, diharapkan kehadiran tergugat juga sebetulnya ada karena ini kan masih proses mediasi. Tadi sampai sidang yang pembukaan pokok perkara pun hakim ketua masih menyarankan untuk mediasi sampai dengan 30 hari sebetulnya. Ya, sampai sebelum ada putusan masih membuka jalan untuk mediasi tentunya. Tapi apapun itu, tim saya siap untuk maju. Oke Bang, selanjutnya apa Bang kalau boleh tahu langkah-langkah apa lagi Bang? Kan besok berarti kan sidang pertama dilanjutkan gitu. Iya, ya kalau untuk agenda selanjutnya jawaban dari pihak mereka atas gugatan kita. Ya mereka akan menjawab. Walaupun jawabannya sama Bang, seperti yang ada di mediasi, seperti yang tadi Bang Tigor bilang kan. Ya kalau jawabannya sama ya kita akan menjawab lagi. Iya, kita akan menjawab lagi. Apapun jawaban mereka besok kita akan jawab lagi. Bang Tigor, kasus ini sebenarnya apa sih yang dibikin sulit? Apa yang dibikin? Ya, saling tahulah bahwa saat ini kan pihak tergugat sudah berkeluarga. Mungkin itu yang membuat Rizky nggak hadir.
mungkin menjaga juga keutuhan rumah tangganya. Tapi kami kan juga nggak mungkin menutupi keinginan klien kami supaya anak yang dilahirkan ini punya status, punya kedudukan sebagai anaknya siapa. Makanya kami mengajukan gugatan ini kan melalui jalur hukum yang benar, tidak melalui medsos-medsos ataupun bikin apa TikTok, YouTube. Ya, jadi kami pada jalur hukum yang tepat. Jadi seharusnya kan pihak tergugat paham lah. Dia kan juga punya hati nurani. Saya yakin di dalam hati nurani tergugat itu pasti mengakui. Pasti. Tapi ya kita juga nggak tahu ya kenapa nggak mau hadir, kenapa jawabannya seperti tadi. Tidak ada hubungan hukum. Ya, kami rasa, oh baik, kalau begitu ya kita akan periksa di majelis dalam materi perkaranya. Ada kabar di mediasi yang minggu lalu pihak anak sempat bilang memang ada hubungan secara moral tapi tidak ada hubungan secara hukum. Itu gimana bisa dijelaskan? Oh, dari siapa? Ada orang yang bilang dari luar sana. Jadi pihak sana mengakui oke, gue akuin kalau gue punya hubungan secara moral. Mungkin gini kali, nggak bukan begitu bahasanya, mungkin gini. Mereka meminta summary, artinya apa aja yang digugat oleh kita secara detail gitu ya. Mereka meminta itu, tapi kemudian ketua mediasi, mediator itu bicara bahwa apakah kliennya sudah mengetahui, mereka bilang kliennya tidak mengetahui apa-apa. Buat saya aneh gitu kan, klien tidak mengetahui apa-apa, tetapi mereka minta rincian apa yang kita gugat. Gitu sih sebetulnya, jadi bahasanya mungkin salah. Oke. Itu seperti apa sih Bang kalau boleh tahu kenapa sampai mereka berarti kan secara nggak langsung sebenarnya dia tuh mengaku adanya punya anak dan kalaupun mungkin apa yang diminta gugatan dari Mbak Weni bisa dipenuhi gitu kan sama mereka gitu. Tapi tidak secara hukum gitu Bang atau gimana Bang? Kalau mereka itu juga kurang maksudnya tuh kurang detail juga ya apa yang dibicarakan Bang, ya. hubungan secara moral itu yang hubungannya seperti apa. Ya kalau misalnya ada mereka mengakui ada hubungan secara moral ya itu pasti akan terjadi pengakuan. Iya benar. Jadi kan saya kan tidak mendengar secara langsung nih info ini dari siapa. Jadi ya saya nggak bisa mengira-ngira juga gitu. Tapi kalau kecuali saya mendengar langsung ya dari pihak resminya atau dari pihak kuasa hukumnya gitu. Dan anak juga saya menanggapinya. Jadi kalau saya hanya mendengar tidak secara langsung ya ini juga akan menanggapi apa. Nah Weni sendiri ini kan kasus jadi akhirnya panjang ya. Mau hampir jalan bisa dibilang 9 bulan mau dikit tahun gitu lagi Ya. kan. Gimana sih sebagai perasaan seorang ibu apalagi sehari-hari si Keke ini selalu sama kamu gitu ketika melihat wajahnya gimana? Sebetulnya hati siapa sih seorang ibu mbak yang mau ini berlangsung selalu. Cuman kan kesepakatan terjadi antara dua belah pihak, tidak hanya pihak saya. Kalau pihak saya sangat membuka sekali jalur untuk keluarga dari awal, kan? Tapi karena ini deadlock, artinya tidak terjadi, saya sebagai ibunya Keke pasti akan terus lanjut, pasti. Saya mencari kebenaran untuk saudara-saudara. Kasihan juga kalau berlarut-larut anak saya kan banyak aktivitas juga ya, saya mesti ditinggalin ibunya gitu. Dia sudah semakin gede ya maksudnya sudah berapa kali dia udah usia 8 tahun gitu semakin banyak mengerti yang dia ngerti gitu kan jawaban apa kalian tadi Keke selalu support saya sih, bahkan kadang-kadang dia mau ikut ke saya nganter mama mau pergi kemana atau mama ada sidang yang aku ikut anter. Mungkin secara apa ya, secara moral hubungan gimana sih hubungan batin ya mbak ya, namanya anak pasti paham mau kamu apalagi Keke sudah mulai besar. Mbak Weni secara langsung menjelaskan mama ke sidang untuk apa segala macam. Sedikit-sedikit saya jelaskan, cuma secara langsung detail tidak, cuma sedikit-sedikit saya jelaskan. Mbak Weni banyak banget dukungan support dari para netizen gitu kan sampai maaf banget sampai ada yang bilang gue nikahin deh lu gitu kan gitu seperti apa perasaannya Mbak Weni? Alhamdulillah gitu ya mbak, pertama kali kasus ini muncul kan itu terus terang banyak hujatan ya, tapi saya sudah siap dengan resiko apapun. Tapi makin kesini gitu alhamdulillah kita banyak dukungan dari ibu terutama ya. Kalau yang bapaknya pun banyak, sekarang sudah mulai banyak ya maksudnya para lelaki gitu mendukung Keke juga. Cuma kalau untuk nikah ya enggak. Oke, dukungan
dukungan buat Mbak Weni juga, dukungan buat sang anak juga kan, tapi ada juga pro dan kontra ya Bang. Iya. Apalagi netizen kan kita nggak bisa membuka mulutnya. Sampai ada yang bilang kasihan deh tuh anaknya Iya, gitu kan. iya. Gimana Mbak Weni? Gini, selama itu masih tidak mengejar visi atau menghina sesuatu yang pakai bahasa yang tidak pantas, saya masih nggak apa-apa Mbak. Saya nggak apa, karena gini, kita semua punya ruang buat berekspresi. Itu kan netizen. Selama masih norma yang sopan, ya sopan artinya untuk anak kecil. Untuk anak kecil komennya jangan terlalu yang bagaimana, saya masih nggak apa-apa. Tapi kalau hujatan ke saya, silahkan, saya anggap aja itu respect saya. Untuk hati nurani Ya, betul. Karena kan udah pakai pihak ketiga ya perwakilan, jadi mungkin Mas Ferry sama Bang Tigor yang lebih banyak untuk ke arah sana. Cuman belum ada sih sampai Bang. Dan selama mediasi pun yang pihak kita yang sangat aktif untuk melakukan mediasi ke pihak lawyernya mereka. apa Bang Tigor? Aktifnya Bang Tigor dari pihak sana sepertinya pihak sana agak sedikit menyepelekan yang bisa diulang-ulang. Ya, seperti yang habis mediasi pertama, kami kan mencoba untuk menanyakan apakah tanggapan dari pihak tergugat mengenai gugatan. Oh, kami belum ketemu prinsipalnya Bang, itu kuasa hukumnya menyampaikan seperti itu. Nah terus kita tanya lagi, kami tanya lagi, bentar aja di pengadilan Bang tanggapannya. Itu yang makanya di mediasi kedua minggu lalu kami mengharapkan ada tanggapan itu. Ternyata minggu lalu itu jawabannya mengecewakan kami. Jawaban kuasa hukum kan menyatakan klien kami sebenarnya nggak tahu apa-apa. Itu kan yang membuat kami kecewa ya minggu lalu. Nah saat ini juga yang kami harapkan prinsipal itu mempunyai tanggapan yang baik ataupun minimal hadir juga sama sekali nggak dilakukan, malah menulis surat mengatakan tidak ada hubungan hukum. Ya bagi kami ya sangat kecewa lah, apalagi klien kami ini kan cuma nggak bisa mampu mengutarakan, sangat kecewa dengan ketidakhadiran Rizky di saat mediasi hari ini. Bang Hasan, ada pihak ketiga nggak sih Bang Hasan? Karena kan pihak sana sudah berkeluarga ya, atau mungkin ada pihak ketiga yang ikut campuri atau Ya, kalau sekarang sih tidak ada ya. Tapi kalau secara komunikasi, secara pribadi ya, saya lebih suka komunikasi sama lawyer yang lama. Karena mereka juga apa ya, responnya juga baik. Beda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang tuh kayaknya lebih agak tertutup. Jadi kita juga mau komunikasi juga secara baik-baik juga agak susah. Tapi kalau sama lawyer yang pertama tuh masih agak enak saya. Karena saya hubungi mereka, ya mereka juga menjawab. Jadi ada timbal baliknya lah. Jadi kalau secara pribadi saya lebih suka berkomunikasi sama lawyer yang lama. Kak Weni, Rizky itu sosok yang seperti apa sih yang waktu Kak Weni kenal? Laki-laki yang seperti apa sih? Ya semua orang mungkin tahu ya, Res itu tipe yang cuek gitu. Masih muda duluan, saya kemarin dia umur berapa gitu kan. Dan tipe selengean lah, masih seperti itu. Saya juga ada sih Mbak, saya ada komunikasi via WA ya, kebetulan sama salah satu kerabat mereka. Dia nanya, kasih inilah gitu ke saya. Ya saya cuma bilang bahwa dia cuma bilang saya netral. Dia netral dan tidak pihak kanan kiri. Itu kata salah satu sumber dari pihak mereka. Dia netral dalam arti kata tahu kasusnya Kak Weni. Dia tahu Tahu yang seperti apa Kak? dia tahu keberadaan Keke dan dia tahu hubungan bagaimana dulu saya sama pihak sana. Berarti pada saat Keke lahir dia ada. Sebelum Keke lahir Dia tidak ada, mungkin hanya mendengar dari keluarga yang lain. sempat gak sih bertanya Kak Weni ke kerabat itu kenapa pihak sana agak sedikit menutupi ya maksudnya? Enggak. Karena dia menjawab saya netral, saya hanya sedikit menjelaskan bahwa saya minta maaf kalau akhirnya kami begini karena tidak ada respon dari pihak sana. Dia cuma bilang saya nggak tega kanan kiri itu aja. Jadi saya untuk akhir dari kasus ini saya sangat mohon sekali mudah-mudahan majelis hakim mengabulkan permohonan untuk tes DNA dari pihak kami gitu loh Pak. Ya untuk membuktikan kebenaran dari semua cerita saya. Kak Weni, kenapa sebegitu menggebu-gebunya dirimu berani maju untuk tes DNA? Apa yang mendasari kamu? Mbak, kalau ada orang tanya berapa yakin, saya ibunya, saya tahu siapa ayah dari anak saya gitu. Dan saya yakin sekali Bahwa anak saya adalah bagaimana perjalanan saya dengan pihak sana